Oke, selamat datang. Saya Nisa, host. Di edisi perdana ini kita punya platform untuk sharing, membahas isu-isu terkini soal perencanaan wilayah dan kota. Nah, di tengah persoalan pembangunan yang semakin kompleks ini, rasanya tuntutan untuk mencari jalan keluar melalui berbagai upaya dan pendekatan itu wajib diupayakan. Ada sebuah pendekatan yang disebut contemporary planning. Nah, di Indonesia ini ada seseorang, kita kenal beliau dengan berbagai gagasannya untuk memperbaiki masalah perkotaan dan pengembangan wilayah. Beliau ini kemudian menginisiasi tiga prinsip dalam tiap gagasannya. Yang pertama, humanity, yang mengedepankan manusia sebagai solusi peradaban dan keberlanjutan. Lalu adaptif, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan dan memenangkan perubahan global yang sangat cepat dan disruptif. Dan sustainability, yaitu bagaimana keberlanjutan sistem yang kita ciptakan itu bisa bertahan 5-10 tahun lagi, bahkan sampai ke generasi berikutnya. Nah, ketiga prinsip ini harus disiapkan sebagai bagian dari komunitas perencana wilayah dan kota. Bicara soal perencanaan wilayah dan kota ini, belakangan pemberitaan dan sosial media ini sedang riuh lagi masalah IKN. Langsung saja kita sapa untuk perbincangan kita hari ini, Bang Andi. Halo Bang. Malam Nisa, Malam sehat-sehat, Bang. Sehat dong. Abang sehat ya? sehat juga. Thank Ya, you. oke. Kita diskusi untuk malam ini akan membahas soal IKN nih Bang. Nih. Itu IKN ini Lagi kan ya. belakangan sedang wah, hangat lagi Bang. Tapi Oke. sebelum kita jauh berdiskusi, kita lihat dulu ke belakang. Dari masalah pemilihan lokasi ibu kota yang baru untuk Indonesia ini, apakah sebenarnya Penajam Pasir Utara ini sudah ideal? Nah, gimana pandangan Abang sebagai seorang akademisi sekaligus perencana profesional juga, Bang? Ya, sebenarnya memang eh, analoginya gini ya, lokasi itu menentukan prestasi kalau kita di sekolah kan ya. Jadi sebelum kita apa melakukan suatu pembangunan kota itu betul-betul analisis lokasi itu harus sesuai dengan tujuan dari mau apa, diapakan lokasi itu. Nah, kalau kita ingin membangun suatu kota baru, maka nilai strategik lokasi itu sangat penting. Jarang sekali ada lokasi yang di tengah hutan yang dipilih untuk pembangunan kota baru, kecuali eh, ada sumber daya mineral, ada sumber daya alam yang ditemukan di situ sehingga kemudian terjadi pemusatan ekonomi di sana, kayak di Freeport mungkin ada di Kuala Kencana, lalu ada di Bontang untuk gas, dan banyak lagi sebenarnya kota-kota yang bisa tumbuh dari situ. Nah, kalau untuk IKN, eh, tidak bisa kita hanya mengandalkan kekuatan ekonomi dari jasa pemerintahan. Sehingga harusnya yang kita pilih kalau untuk kota baru itu kembalikan kepada teori lokasinya. Jadi pertama gini, yang kita pilih tentu harus masuk dalam koridor ekonomi atau satu kawasan yang memang ekonominya akan dikembangkan. Nah, pilihan di Kalimantan tentu harus dilihat dalam konteks pulau kan ya. Nah, di pantai timur Kalimantan itu banyak sekali tempat-tempat yang relatif lebih datar, yang relatif juga bisa menggambarkan gitu ya bagaimana sebenarnya Indonesia, ibu kota Indonesia. Indonesia kan katanya mau jadi negara poros maritim dunia, maka seharusnya Ya, yang ditonjolkan adalah suatu kota, ibu kota yang menunjukkan kekuatan dari maritim. Nah, kalau di hutan kan tidak sejalan ya dengan itu. Lalu yang kedua, eh, jangan dilihat tanah ini punya siapa, tapi fungsinya apa gitu. Tujuan apa yang bisa kita bangun di situ. Nah, kalau konteks dari IKN ini, harusnya yang dilihat tadi, kalau begitu dia koridor ekonomi, ternyata nih, di mm-mm. sana banyak tanah masyarakat, banyak tanah, katakanlah hak-hak guna usaha atau hak tambang, justru mereka yang harus dirangkul. Bukan kemudian malah jadi menjauh. Jadi jangan karena gara tanah siapa, tapi apakah memang fungsinya bisa mendukung dari pembangunan suatu kota baru.
Kalau kita lihat sekarang posisi lokasi yang dipilih itu kayak cul-de-sac gitu atau dead end. Jadi begitu kita dari Balikpapan ke IKN, sudah Hmm. tidak ada akses lagi kemana-mana. Kalau kita mau ke Samarinda dari Balikpapan nggak perlu lewat IKN, kita langsung tol kan. Nah, jadi hanya orang yang mau ke IKN yang datang ke situ. Jadi nggak bisa melintas gitu ya. Kayak misalnya kamu mau ke Samarinda, Balikpapan Samarinda, nanti di tengah-tengah ada misalnya kecamatan apa ya kamu bisa kecamatan bisa tumbuh. Nah, ini kan nggak bisa gitu. Nah, ini Hmm. PR besarnya. Yang kedua, setelah lokasi itu beres, kita lihat dulu persoalan fisiknya. Jadi dicari yang betul-betul paling murah kita mendatangkan sumber daya, terutama air sama energi. Karena Hmm. itu yang menjadi urat nadinya suatu kota ya. Tidak ada air, tidak ada energi, susah ada kehidupan di sana. Nah, kembali lagi kalau di sana airnya susah dan energinya juga kalau kita mau pakai energi baru terbarukan, kita harus mencari tuh tempat energi baru terbarukannya di mana. Nah, saat ini kan kita harus pakai yang PLTU yang sudah ada. Emang. Jadi kembali, kalau menurut saya lokasi ini bukan yang ideal ya. Oke. Dan kalau ditanya idealnya di mana ya kita lihat tuh di sepanjang Pantai Timur tuh masih banyak yang bagus. Misalnya di bawah Tanah Grogot, di arah Tanah Bumbu itu masih kosong tuh. Apa Hmm. ada daerah yang kosong yang menghadap laut dan di belakangnya ada pegunungan Meratus ya. Jadi dapat dataran tinggi, dapat dataran rendah. Nah, tapi kembali lagi karena sudah diputuskan ya begitulah. Jadi lokasi yang ada harus dimanfaatkan walaupun banyak keterbatasan. Ya Hmm. tentu konsekuensinya di cost ya. Biayanya jadi Ya. tambah mahal.